Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di podcast Nusa Kata. Mari berkata. Pada kesempatan kali ini kebetulan kita ada tamu yang memang salah satu tokoh di Kabupaten Pandeglang, di mana beliau ini adalah salah satu aktivis yang pernah menjabat di salah satu organisasi di kepemudaan, yang dimana beliau juga sekarang mungkin sedang menggeluti dunia jurnalis. Nah, mungkin langsung saja. Ini dia sahabat Baik. Yandi Terima Isnendi. kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peta pilkada setelah pilkada khususnya di Kabupaten Pandeglang. Nah, saya panggilnya Bang Yandi aja ya, biar lebih enak. Oke, jadi Bang Yandi boleh. untuk pandangan Bang Yandi setelah menyikapi pilkada saat ini seperti apa sih? Saya jawab ya. Ya mungkin kita lebih kepada diskusi intern saja sebetulnya untuk menyikapi bagaimana persoalan-persoalan ketika setelah pilkada, pasca pilkada kemarin, entah itu pilgub ya, pemilihan gubernur Banten, dan karena kita berada di Kabupaten Pandeglang juga memantau, bahkan saya juga warga Pandeglang, karena kemungkinan ini menarik bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang ketika menilai persoalan politik yang ada di bumi Provinsi Banten. Karena ya dengan adanya wajah baru, ya kita anggap wajah baru lah, Bapak Andra Soni, pendatang baru yang luar biasa, yang bergandeng tangan dengan wakilnya itu Dr. Andes Dimyati Natakusuma, yang di Kabupaten Pandeglang itu ya sangat luar biasa, sudah tidak diragukan lagi lah dalam skala politiknya. Bahkan beliau juga pernah menjabat menjadi DPR RI. Berarti kan beliau itu sudah kawakan yang memang menjadi cerminan bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Tapi dalam hal ini cukup menarik karena di Provinsi Banten itu cuma dua calon. Ibu Airin, mungkin pendukungnya sedikit kecewa karena memang sejak awal itu Bu Airin sering sekali ke pelosok-pelosok desa, menyapa masyarakat itu. Ya bahkan mungkin kita anggap Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati ini sedikit memulai ketika mau beranjak menjadi nyalon di pilgub baru muncul gitu. Ya, tapi kan ini menjadi suatu luar biasa cerminan bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Tadi ya pandangan daripada Bang Yandi soal pilkada di Kabupaten Pandeglang khususnya terkait misalkan nah sekarang kita lebih kepada saran ataupun langkah Bang Yandi ini memberikan sedikit saran lah untuk pemimpin yang baru yang nanti. Oke, siap. Gimana? Nah, kalau untuk saran itu mungkin sudah tertuang ya dalam visi misinya, terus dari kampanye yang sering dituangkan lewat medsos, lewat roadshow ke masyarakat. Ya mungkin harapan masyarakat Banten itu kan memiliki harapan penuh terhadap bukan calon lagi, ini sudah melewati pasca pilkada, mungkin tinggal menunggu dilantik. Ya, betul. Tapi harapan banyak bahwa kesejahteraan sosial, perekonomian gitu kan, bahkan secara pemerataan daripada ke pelosok-pelosok yang ada di Banten ini bisa menjadikan landasan dasar terasa sekali gitu oleh masyarakat. Ya. Karena memang mungkin ya plus minus ya, kita plus minus lah antara pro kontra, antara pendukung Pandra dengan pendukung Ibu Airin, yang mungkin menjadikan sebuah cerminan bagi kita bahwa politik itu adalah dinamis. Kita tidak boleh berkepanjangan dengan fanatisme politik karena itu adalah berbahaya. Kita anggap politik itu adalah sebagai riang gembira, pesta demokrasi rakyat yang substansial secara paradigma berpikir masyarakat itu untuk lebih cerdas dalam menyikapi persoalan-persoalan politik di Provinsi Banten.
gitu. Nah, untuk tadi kalimat yang disampaikan oleh Bang Yandi itu saya sedikit menyambung, karena memang bergejolak di bawah ini ketika misalkan beres pilkada tentunya masih terasa gitu tuh. Ya. Nah, saran Bang Yandi sendiri khususnya selaku masyarakat Pandeglang lah, gimana menyikapi soal kegaduhan yang ada di bawah? Nah, kalau untuk kegaduhan, pertama kita itu harus cerdas menyikapi dalam persoalan politik. Pertama itu tidak boleh fanatisme. Yang nantinya kita harus mengantisipasi hal-hal yang sifatnya tidak diinginkan, seperti konflik vertikal, konflik horizontal. Nah, kita harus move on, bahwa kita harus bisa menerima hal ini semua gitu loh, secara nyata dan secara fakta. Masyarakat Banten untuk pendukung Bu Airin, ya kita harus move on, kita harus bergairah kembali bagaimana kita menceriakan riang gembira, kita kembali lagi secara normal gitu pada masyarakat pada umumnya. Meskipun ini menjadi buah bibir masyarakat di Banten ini mungkin masih terlalu hangat lah berbicara politik setelah pasca pilkada ini. Kita harus move on, bahwa kita itu adalah masyarakat biasa yang harus mengakui, entah itu pendukung Bu Airin ketika kalah, ya kita harus mengakui. Ketika Bapak Andra Soni jadi itu, ya kita harus mengakui bahwa beliau gubernur gitu. Berarti ya tadi itu namanya pesta demokrasi ya kalau sudah selesai ya selesai juga, mungkin di bawahnya juga ya jangan sampai misalkan berkepanjangan ataupun berkelanjutan. Nah, mungkin terakhir dari Bang Yandi nih, kira-kira ya sampaikan pada penonton di sana, khususnya di Kabupaten Pandeglang lah. Tolong saya hello dulu. Nah, gitu. Jadi untuk kata-kata penutup dalam podcast hari ini apa? Khususnya untuk kalangan pemuda lah, milenial. Pemuda ya. Ya. Baik. Nah, pemuda juga harus cerdas, karena pemuda itu adalah harapan bangsa. Ya kalau menurut apa ya, bukan visi sih, kalau dari 02 itu wakil dari Bu Dewi di Pilkada Kabupaten Pandeglang, beliau itu sering menggenjot bahwa pemuda itu adalah kekuatan. Jadi pemuda itu adalah tulangnya bangsa, pemuda itu adalah generasi penerus bangsa, dan pemuda juga mungkin harapan daripada estafet kepemimpinan yang ke depan. Untuk bagaimana pemuda-pemuda Indonesia itu harus lebih cerdas dalam menyikapi persoalan-persoalan politik di Kabupaten Pandeglang, di Kabupaten Lebak, di Kota Serang dan Tangerang dan lain sebagainya. Ya pada umumnya mungkin khususnya di Provinsi Banten ini, agar pemuda milenial itu bisa menyikapi secara riang gembira bahwa mungkin kita pemuda pada masyarakat pada umumnya tidak belajar banyak persoalan politik, tapi kita bisa menilai bahwa persoalan politik secara tidak langsung gitu. Kita itu pelaku secara tidak langsung, masyarakat itu adalah pelaku politik karena sudah bisa menilai, memilih, berdemokrasi gitu kan, untuk bagaimana memimpin dan menjadikan pemimpin di Provinsi Banten ini bisa lebih baik, kira-kira seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja pada podcast hari ini di Nusa Kata. Mungkin akhirnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.